Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Monika, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan mensimulasikan hasil RPP yang telah saya buat. RPP yang telah saya buat tersebut yaitu kelas 4 semester 2, tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku, dan subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Apakah anak-anak ibu sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba anak-anak ibu lihat keadaan atau kondisi di sekitar anak-anak ibu. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, coba anak ibu ambil. Baik, coba ketua kelas pimpin doanya. Oke, setelah kita berdoa, ibu akan absen dulu ya. Apakah ada teman kita yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Baik, tema pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu daerah tempat tinggalku dengan subtema lingkungan tempat tinggalku. Nah, di dalam pembelajaran ini kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama yaitu dengan kegiatan mencari tahu kegemaran anggota keluarga, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu anggota keluarganya. Yang kedua yaitu dengan kegiatan membaca teks bacaan, siswa dapat menjelaskan jenis pekerjaan dan kegiatan masyarakat terkait dengan kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu dengan kegiatan mengamati kegiatan penduduk di lingkungan sekitar, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat yaitu dengan kegiatan mengidentifikasi tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita teks tersebut secara benar. Baik, di sini ibu akan menanyakan kepada anak-anak ibu, siapakah yang pernah melakukan olahraga bersama dengan keluarga? Nah, jadi olahraga yang anak-anak ibu lakukan tersebut bersama dengan keluarga merupakan salah satu contoh keragaman kegemaran karakteristik individu. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan pada buku anak-anak ibu. Di sini ada gambar kakak dan adik. Kegemaran kakak dan adik ini berbeda. Yang pertama yaitu kakaknya yang hobinya yaitu berlari dan adiknya yang memiliki hobi bersepeda. Nah, dari gambar tersebut kita sudah dapat memahami dengan jelas bahwa kegemaran karakteristik tersebut berbeda-beda. Nah, sekarang ibu minta kepada anak-anak ibu bahwa coba anak-anak ibu tuliskan kegemaran anggota keluarga anak-anak ibu dalam berolahraga. Ibu beri waktu kepada anak-anak ibu untuk menuliskannya pada buku latihan selama 2 detik. Nah, berarti anak-anak ibu sekarang udah selesai membaca dan menulis keberagaman karakteristik individu tersebut. Pasti anak-anak ibu sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan keberagaman tersebut. Nah, sekarang ibu perjelas. Jadi, keberagaman karakteristik individu itu tersebut adalah keadaan di mana setiap individu itu mempunyai keberagaman yang berbeda-beda dari segi suku, ras, agama, maupun itu ideologi dan budaya yang berbeda-beda setiap daerah. Dari keberagaman karakteristik individu ini, banyak kita jumpai manfaatnya. Salah satunya yaitu kita dapat menghargai perbedaan dari keberagaman tersebut. Baik, selanjutnya coba anak-anak ibu perhatikan pada buku anak-anak ibu yaitu tentang teks narasi dengan judul Kabupaten Tabanan. Lalu anak-anak ibu amati tentang
kegiatan-kegiatan yang ada di dalam teks tersebut. Dan kemudian setelah anak-anak ibu melakukan pengamatan, anak-anak ibu dapat mengisi hasil yang anak-anak ibu lakukan tersebut dengan kolom di bawah ini. Baik, selanjutnya coba anak-anak ibu perhatikan teks cerita fiksi yang kedua ini, yaitu tentang asal mula Bukit Catu. Nah, dari teks ini ibu minta kepada anak-anak ibu untuk membaca dan mengamati teks tersebut. Lalu setelah itu anak-anak ibu tentukan tokoh yang terdapat di dalam teks tersebut, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan yang ada di dalam teks cerita tersebut. Ibu akan mengasih waktu 2 menit. Nah, sekarang berarti anak-anak ibu telah selesai membaca dan mengamati dari teks kedua tersebut. Dan sekarang ibu mau bertanya, siapakah tokoh utama dalam teks cerita kedua tersebut? Nah, bagus, pintar anak ibu. Dan sekarang ibu berarti anak-anak ibu telah memahami apa itu tokoh utama dan apa itu tokoh tambahan. Baiklah, sekarang ibu perjelas kembali. Tokoh utama tersebut ialah tokoh yang diutamakan dalam sebuah cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dan banyak hadir di setiap kejadian. Sedangkan tokoh tambahan tersebut ialah tokoh yang hanya muncul sedikit saja dalam cerita, atau tidak dipentingkan dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitan dengan tokoh utama, secara langsung ataupun tidak langsung, dan hanya tampil menjadi latar belakang cerita tersebut. Nah, anak-anak ibu sekalian, agar pembelajaran yang kita lakukan tadi menjadi bermakna, maka mari kita tarik kesimpulan atau rangkuman dari materi yang telah ibu sampaikan tadi, mulai dari awal sampai akhir pembelajaran tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu, keberagaman karakteristik individu itu adalah keadaan di mana setiap individu itu mempunyai keberagaman yang berbeda-beda dari segi suku, ras, agama, maupun itu ideologi dan budaya yang berbeda-beda setiap daerah. Manfaat yang dapat kita peroleh dari keberagaman karakteristik ini yaitu kita lebih dapat menghargai perbedaan tersebut. Lalu, yang selanjutnya yaitu perbedaan antara tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama tersebut ialah tokoh yang diutamakan dalam sebuah cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dan banyak hadir di setiap kejadian. Sedangkan tokoh tambahan yaitu tokoh yang hanya muncul sedikit saja dalam cerita atau tidak dipentingkan dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitan dengan tokoh utama. Nah, anak-anak ibu, itu kesimpulan dari materi yang telah ibu sampaikan tersebut. Apakah anak-anak ibu paham dengan materi yang ibu sampaikan? Alhamdulillah, bagus. Nah, anak-anak ibu, mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari video simulasi RPP yang telah saya buat. Saya akhiri video saya dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.